Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua para pendengar catatan pensil? Semoga kalian semua sehat selalu, baik-baik dan bahagia selalu pastinya. Alhamdulillah kita lanjut part 7. Gemes banget aku. Eh, Kira-kira kita hari ini akan bahas apa ya, teman-teman? Kemarin kita udah bahas, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pengalaman horor ya. Hari ini kita akan bahas apa kira-kira? Kira-kira kita bakal bahas apa ya guys? Coba tebak. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas soal anak. Bahas soal anak. Oke, kita akan bahas soal anak malam ini, hari ini. Untuk kalian para ibu, semoga kalian dengar ini ya. Untuk kalian para pejuang garis 2 juga, semoga kalian dengar ini. Kalau berbicara soal anak, banyaknya pastinya ya sesuatu yang sangat Masya Allah, anugerah yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ketika kita sudah menikah, atau bahkan ada yang bisa jadi bencana untuk mereka yang belum menikah. Kalau untuk aku secara pribadi, alhamdulillah Allah mengabulkan keinginan aku ingin memiliki anak setelah nikah. Itu suatu anugerah terindah dalam hidup. Siapa sih yang gak pengen punya anak? Apalagi kalau kita udah nikah ya kan. Kalau gue boleh bilang, gue pengen terlahir sebagai anak yang baik. Gue pengen terlahir sebagai anak yang dibanggakan, yang diidam-idami, yang membawa keberuntungan untuk orang tuanya. Itu sih. Terus kalau untuk gue setelah gue punya anak, ada beberapa rasa ketakutan ya dalam diri gue sendiri. Takut gue gak bisa mendidik, takut gue gak bisa kasih sesuatu yang seharusnya gue kasih, gue takut gak bisa jadi orang tua yang baik atau gak bisa jadi teman yang baik untuk anak gue gitu kan. Ada masa dimana gue juga ngerasa bahwa gue capek punya anak gitu. Tapi ada lagi, gue kalau lagi ngerasa di titik downnya gue capek ngurusin anak tuh, gue selalu flashback dimana saat gue belum hamil dulu. Jadi gue itu abis nikah tuh di pernikahan gue yang ke-7 bulan, gue dikaruniai anak garis 2 pada saat itu. Ada nih yang mau aku bahas yang paling harus dijadikan pelajaran untuk para orang tua ya. Ini kan kita lagi bahas soal anak. Kebanyakan orang tua itu lupa bahwa anak bagaikan cangkir kosong. Dalam arti adalah anak itu bagaikan gelas kosong, dan kita orang tua itu sebagai teko yang berisi air. Itu kebanyakan orang tua lupa soal itu. Jadi kalau misalnya anaknya masih usia dini ataupun dia SD, SMP, SMA gitu kan, mereka akan tetap lebih kecil daripada kita. Nah, kita itu akan terus memberikan masukan positif terhadap anak, terutama anak-anak usia dini ya. Kebanyakan orang tuh miss aku tuh kok itu ini banget loh, dia lambat, dia ini dan segala macam. Semuanya tergantung sama orang tuanya sebetulnya. Bagaimana cara orang tua untuk memberikan asupan-asupan atau masukan-masukan positif untuk anaknya gitu. Kebanyakan kan kayak misalnya anaknya nih udah telat nih dia dalam belajarnya gitu, itu malahan disalahin, kamu nih ya, misalkan kayak gitu, atau kamu nih ya, misalnya itu
nggak boleh sih sebenarnya karena itu ucapan adalah doa. Tapi kalau misalnya anak belum bisa, kayak misalkan dia lagi di pra SD nih gitu kan, dia nggak bisa baca, ya kita push dia untuk bisa baca. Kalau misalnya ekonomi kita sulit tidak bisa menyekolahkan dia gitu kan, beranikanlah diri untuk berkonsultasi sama orang yang menurut kalian itu wah kayaknya ini bisa nih diajak kompromi soal anak gitu kan, atau kalian datang di mana sekolahan yang bisa setidaknya itu bisa menampung kekurangan kalian kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada anak yang udah mah misalkan dia nakal gitu kan, nakal. Itu nakal banget ya jadi anak, dasar lo ya. Anak yang atau segala macam itu sebenarnya lo nggak bisa salahin anaknya sih, yang harus disalahin tuh lo sebagai ibunya gitu. Kalau misalnya anak lo nakal ya lo jangan bikin dia nakal dong, kasih pengertian. Anak itu nggak bisa loh yang namanya di apa, lu tuh ya nakal, dasar lu anak yang gak berguna, anak yang gini-gini. Itu bakal jadi doa nggak sih gitu. Jadi jangan dia, coba kita rubah pola pikir kita jadi anak yang kalian boleh marah sama kok, gue juga emosian sama anak gue gitu, emosian jujur, gue keras orangnya gitu kalau ngedidik anak gue sendiri gitu kan. Gue kalau marah sama Ibrahim tuh gue marah gitu, marah, tapi marahnya gue tuh ngasih sesuatu energi di mana dia tuh sampai akhirnya dia bisa ngebedain mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang membuat dia baik, mana yang tidak, seperti itu loh guys. Jadi jangan pernah kalian menyalahkan anak. Kalau misalnya apa-apa tuh nyalahin anak tuh nggak boleh. Jangan sampai nanti kalau misalnya udah besar kalian bisa menyalahkan orang tua kalian. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya anak nih, dia itu setiap anak-anak itu kan kepandaiannya berbeda-beda ya guys. Jangan pernah kalian jadikan satu ataupun sama anak-anak kalian yang lain. Misalkan kalian punya anak 3. Setiap anak itu pasti beda-beda otaknya, psikologinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya buat gue sih gitu kan, jujur gue punya pengalaman tidak baik ya soal orang tua gitu yang mendidik anak. Bukan berarti gue menjelek-jelekan orang tua gue, tidak. Tapi ini bakal jadi pelajaran buat gue karena sekarang gue udah jadi orang tua nih gitu. Jadi dulu nyokap gue itu bisa dibilang dia itu apa ya namanya, mindset orang lama lah ya, orang dulu gitu. Dan kebetulan nyokap gue tuh dia nggak lulus SMA gitu kan, dia cuma lulusan SD apa SMP gitu, gue lupa. Jadi nyokap nggak mau terulang lagi gitu sama anak-anaknya, dan tapi nyokap gue pinter, bahasa Inggrisnya juga jago gitu kan. Tapi salahnya di nyokap gue, dia itu tidak bisa membedakan psikologi dan fisikis anak-anaknya pada saat itu. Jadi waktu gue kecil, mindset orang tua gue adalah anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berani, anak yang baik adalah anak yang nilai sekolahnya itu tinggi dan bagus. Terus anak yang pintar adalah anak yang bisa matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Sedangkan gue adalah sosok seorang yang apa namanya, bego lah ya bisa dibilang. Gue nggak bisa matematika guys, gue nggak bisa ngitung cepet, gue nggak suka bahasa Inggris gitu kan, gue nggak suka IPA gitu, gue nggak bisa pelajaran-pelajaran yang kayak gitu. Gue itu lebih kayak ke seni gitu loh. Gue lebih suka seni, gue lebih suka mewarnai, menggambar, melukis, berbau-bau seni, musik, dan something lainnya. Nah, orang tua gue tuh nggak paham itu pada saat itu gitu. Padahal udah jelas-jelas banget tuh kalau misalnya nilai gue kalau diperhatiin dari antara gue dan adik gue gitu kan. Jadi gue 3 bersaudara dulu nih, gue 3 bersaudara, kakak gue sama adik gue dulu sebelum ada si bontot yang keempat gitu. Itu selalu berlomba-lomba kalau misalnya ada rapot merah gitu kan yang nggak dibayar, kalau misalnya ada angka 8 sama angka 9 di rapotnya itu dibayar kayak gitu. Sedangkan gue nggak pernah dapet itu gitu kan. Di situ tuh gue ngambil pelajarannya adalah bahwa ya kita sebagai orang tua nggak bisa menyamakan psikologi anak, kecerdasan anak, itu nggak bisa gitu. Dan gue bisa belajar itu ketika gue sudah menjadi guru pada saat itu. Jadi ketika gue ngajar, gue ketemu sama anak-anak gitu kan, gue tahu masing-masing karakter, gue belajar soal karakter anak, gue belajar soal apa namanya,
membedakan psikologi anak. Karena anak itu setiap harinya moodnya beda-beda. Ada di hari ini dia moodnya lagi bagus, ada besoknya dia lagi nggak mood gitu. Nah itu kita harus kuasain itu. Nah nggak bisa kalian untuk memaksa anak-anak itu sesuai dengan keinginan kita. Seperti misalnya anak kalian bermasalah gitu kan, jangan pernah kalian salahkan anak, jangan pernah kalian menjudge mereka itu langsung pengaruh sangat nanti ketika dia besar seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang kita bisa sharing ke kalian. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan, boleh di kolom komentar atau mau kirim email ke viananda.adilaputri@gmail.com juga boleh. Oke guys, itu kita bahas soal anak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Yang mau sharing boleh komen di bawah. Jangan lupa di like, subscribe semua video catatan pensil yang ada di YouTube, Save Video, dan TikTok. Share juga ke teman-teman kalian. Berbagi pengalaman sama aku juga boleh. Apa yang mau kalian ceritakan juga boleh. Berbagi aja di sini di kolom komentar atau kirim ke email viananda.adilaputri@gmail.com. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.